Shalom saudara terkasih, kita jumpa lagi. Saya menganggap saudara adalah murid-murid Kristus yang setia. Mari kita belajar lagi. Dan sebelum kita hafal ayat, kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih. Terima kasih banyak. Kami jumpa lagi. Kami mohon kehadiran-Mu di tengah-tengah kami mendengarkan pengajaran ini. Kenyataan bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara hafal ayatnya. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan nyawanya untukku. Nah, kita masuk ke dalam YouTube bagian yang ke-9 dari pelajaran ke-6. Hidup dengan iman. Mari kita buka Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16. Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini? Apa yang dapat kita lakukan pada saat kita menghadapi pencobaan? Ayat ini mengatakan, mari penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Jangan takut. Apa hasilnya? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Di hadapan tahta Allah, di dalam tahta Allah, ada sejumlah pertolongan-pertolongan yang kita perlukan yang tersedia. Dan kita dapat mengambilnya dengan kita datang menghadapi Allah dalam tahta kasih karunia-Nya. Iman adalah bertindak berdasarkan kebenaran yang telah Allah katakan. Iman kita harus berlandaskan firman. Mengapa iman begitu penting? Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi mengapa iman begitu penting? Karena tanpa iman, kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi Allah menginginkan hubungan kita dengan Allah dilandasi oleh pengertian yang benar. Sehingga timbul satu relasi yang timbal balik. Kita meletakkan percaya kita kepada Allah. Allah sudah melahirkan kita kembali menjadi anaknya. Allah sudah menghidupkan roh kita untuk mampu koneksi dengannya. Allah mau hubungan ini hidup. Dijalin atas dasar kepercayaan. Bukan hubungan yang mati. Bukan hubungan yang mengalir dari hanya satu saluran. Tapi timbal balik. Dari kita pun respon kepada apa yang Allah firmankan. Allah pun terus peduli memberikan kita firman-firman yang kita butuhkan. Oh saudara, ini yang Allah rindukan. Karena tanpa iman, tanpa hubungan yang hidup seperti ini, kita tidak berkenan kepada Allah. Sama dengan saudara, dengan anak-anakmu. Saudara merindukan mereka berbicara kepadamu karena memang ada hubungan darah. Tapi ada juga anak yang walaupun ada hubungan darah, dengan sengaja putuskan hubungan itu. Tidak mau komunikasi sama orang tuanya. Saya percaya banyak orang Kristen juga mengatakan diri anak Allah, tapi tidak punya relasi dengan Allah.
Saudara, hati-hati. Saudara dan saya akan dihakimi berdasarkan hukum-hukum Allah ini. Itu sebab penting kita mengetahui, sehingga kita tahu hak-hak kita. Kita lanjut. Sehubungan dalam topik hidup di dalam iman atau hidup dengan iman, di 1 Korintus 10 ayat 13, mari kita baca. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bagaimana cara Allah menyediakan pertolongan saat menghadapi pencobaan? Yang pertama, pencobaan itu biasa. Ukurannya biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Yang kedua, di sisi Allah, Allah itu setia dan tidak akan membiarkan manusia dicobai melampaui kekuatannya. Yang ketiga, pada saat menghadapi pencobaan, Ia sediakan jalan keluar. Dan yang keempat, tujuan dari jalan keluar itu adalah agar di kemudian hari kita cakap mengatasi hal yang sama. Tidak usah bolak-balik ditaklukkan oleh pencobaan yang sama. Amin. Karena sudah tahu jalan keluarnya. Jadi orang yang jatuh ulang-ulang itu nggak ngerti hukum ini, saudara. Bertobat dan kenali hak-hak saudara di dalam Kristus. Ya. Nah, dapatkah pencobaan itu diizinkan melampaui kekuatan saudara? Jawabannya tidak. Allah mengawasi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara sebagai anak Allah. Dan tidak akan diizinkannya melampaui kekuatanmu. Amin dan amin. Ya. Penerapan. Dalam cara bagaimanakah saudara dicobai secara khusus pada bidang-bidang di bawah ini? Ada 3 bidang yang akan melalui hal itu pencobaan masuk. Daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Nah, saudara renung-renungkan ini. Dari segi mana saudara sering dicobai? Saya di sini kalau dalam nafsu daging, saya tergoda untuk memberi yang terbaik bagi kesehatan saya. Seberapapun itu harganya. Karena bagi saya, tubuh yang sehat ini adalah baik Allah. Tapi kadang-kadang kalau tidak terkontrol, bisa salah langkah. Oke? Yang berikut, keinginan mata. Saya kadang tergoda, saudara. Kalau rumah berantakan, kalau lingkungan saya berantakan, aduh, saya tergoda untuk marah. Jadi saya sangat menginginkan sesuatu yang rapi. Kalau tidak terkontrol oleh Roh Kudus, bisa salah langkah. Keangkuhan hidup. Saya tergoda di bidang pendidikan. Apapun itu yang namanya ilmu, saya ingin. Sekali lagi, kalau tidak dikontrol dalam kepenuhan Allah Roh Kudus, bisa salah langkah. Nah, saudara di bidang yang mana? Jadi menerapkan pengajaran ini sehubungan dengan peperangan rohani. Ingat, setan itu tahu kebiasaan saudara. Saudara tertariknya di bidang-bidang mana, dan dia akan masuk di situ. Kalau kita tidak dikuasai oleh Roh Kudus, tidak tahu hak-hak kita, kita jatuh. Bahkan yang kita anggap baik dipakai oleh setan untuk yang tidak baik. Maka di atas kita belajar hidup oleh iman. Oke, semoga saudara mengerti
bagian ini. Inilah 3 pintu di mana setan bisa menggoda kita. Ya. Dia tidak bisa masuk langsung di dalam roh kita karena roh kita sudah didiami Roh Kudus, tapi dia masuk dari tubuh kita. Masuk, kalau sudah ini masuk ke jiwa. Nah, itu dia. Iya, ini saya, saudara yang mana? Nah, saudara harus kenali diri saudara. Jadi, dalam penerapan hidup dengan iman, pilihlah salah satu masalah di atas. Dari 3 itu, yang mana yang paling rentan menggoda saudara? Dalam menyoroti kebutuhan saudara, apakah yang akan saudara lakukan dalam minggu ini sebagai tindakan iman? Bahwa saudara akan hidup dengan iman kepada janji Allah. Saya memilih pendidikan saudara. Saya mau sungguh-sungguh apa yang saya pelajari dan waktu yang saya curahkan untuk belajar benar-benar hanya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melayani umat yang Dia percayakan. Nah, saudara yang mana? Saudara tahu yang mana yang akan saudara terapkan. Saya di bidang pendidikan, itu menyangkut keangkuhan hidup. Oke, ini ayat pegangannya supaya kita tidak jatuh. Hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan memenuhi keinginan daging. Ya, keinginan daging itu ada 3 pintunya. Keinginan daging tubuh sendiri, keinginan mata, dan prestis keangkuhan hidup. Hiduplah oleh roh. Biarkan roh yang mengendalikan kita. Sehingga semua bentuk pintu itu akan dikuasai oleh Tuhan dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Nah, demikianlah saudara, selesai pelajaran kita yang ke-6, puji Tuhan. Nah, saya awasi saudara. Kiranya dalam menyelesaikan pelajaran 6, setiap hari pastikan saudara membaca Yakobus. Surat Yakobus pasal 1 sampai pasal 5. Kalau belum, baiknya saudara ulang lagi. Dan Amsal 1 dan 2. Jadi, bagusnya satu pelajaran itu saudara selesaikan dalam 7 hari. Kalau saya buat YouTube ini 9 YouTube, berarti 9 hari. Jadi tidak ada alasan saudara tidak menyelesaikan pembacaan Alkitab ya. Tulis di renungan jadwal harianmu bersama Allah. Puji Tuhan, selesailah pelajaran yang ke-6 hari ini. Mari kita mengucap syukur dan nanti kita akan lanjut pelajaran ke-7 masuk di daftar periksa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak. Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan dari atas. Kami bisa menyelesaikan ini karena Tuhan. Kami bisa merekam ini karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Meteraikan sabdamu. Biarlah setiap mereka yang mendengar YouTube ini diberkati, diubahkan. Dan menjadi anak-anak Tuhan yang tahu hak-haknya. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.